Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita setelah kita salat subuh dengan berjamaah, dan insyaallah kita sampai syuruknya sekarang jam 5.43 tertera di jadwal otomatis di depan saya. Dia akan tambah 10 menit insyaallah. Kemudian kita jam 6 kurang 7 menit insyaallah kita sholat sunnah. Setelah itu kita buyar. Nah, dan akan kita lanjutkan al-adabul khamis, adab yang kelima yang berkaitan dengan adab menuntut ilmu. At-taqallulu min ittikhadil ashabi wa husni ikhtiyarihim. Hendak banyak-banyak macam teman dan memilih teman yang baik. At-taqallul min ittikhadil ashab, tidak banyak-banyak mengambil teman-teman. Di sini macam teman gitu. Wallahu alam, yang saya pahami itu ya bukan teman secara mutlak, tapi macam teman itu. Wa husni ikhtiyarihim, dan memilih teman yang baik. Kenapa kok macam teman? Ya kalau sama-sama thalabul ilm, sama-sama thalabul ilm yang setingkat, apalagi yang lebih tinggi, itu semakin banyak temannya semakin bagus. Ya. Jadi misalnya begini, belajarnya apa? Belajarnya di jurusan hadis, semangat ya, bermajelis mulazamah di ulama ahli hadis. Nah, semakin banyak temannya semakin bagus ya. Dan kalau lebih tinggi lagi tingkatannya, wah itu lebih tinggi, itu bahkan sudah tingkatannya di atasnya, lebih banyak lagi temannya, insya Allah semakin bagus ya. Nah, dan nggak usah banyak-banyak teman. Ini teman, kenapa? Karena sama-sama thalabul ilm ini gitu. Ya intinya bahwa di sini judulnya tidak banyak-banyak mengambil teman, dan yang nggak banyak itu temannya adalah pilihan gitu ya. Fayambaghi li talibil ilmi ay yajtahida fi tarkil isyrah. Pelajar ilmu itu selayaknya bersungguh-sungguh untuk meninggalkan kehidupan secara umum. Kehidupan yang normal itu banyak ditinggal. Nah, terus kalau kehidupan yang normal banyak ditinggal, terus ngapain? Mujahadah untuk menuntut ilmu. Mujahadah menuntut ilmu bagaimana? Tidurnya dikurangi. Kata orang-orang tidur yang
yang sehat itu 8 jam. Nah, ahli ilmu tidurnya tidak 8 jam, tidurnya 3 jam sehari semalam. Dan kadang-kadang kurang dari itu. Kadang-kadang kurang dari itu. Ulama, wah itu semalaman hanya gitu, tidur gak sampai setengah jam. Siangnya nggak tidur, siangnya aktivitas. Makan, kehidupan biasa makan gitu, tapi sering makan itu sekali tambah snack sedikit tambah. Memang seperti itu alhamdulillah. Bahkan di antara ulama tidak akan sampai pada derajat kita. Kita di sini maksudnya adalah ulama setingkat dia. Tidak akan sampai selagi orang itu hidupnya makan itu enak, tidur itu enak, istri itu enak. Kalau pikirannya itu tidak akan sampai. Mereka meninggalkan untuk apa? Untuk mujahadah. Mujahadah itu mengarahkan kesungguhannya untuk ilmu dan akhirnya mendapatkan nikmatnya ilmu. Akhirnya tidak makan. Seandainya tidak makan itu tidak mengurangi ilmunya dan ibadahnya, tidak melemahkan ilmunya, dan tidak tidur. Seandainya tidak tidur itu tidak melemahkan dan mengurangi ilmu dan ibadahnya, dan tidak menggauli istrinya. Seandainya tidak menggauli itu ya tidak mengurangi. Nah, kalau sudah wah ini kelemasan badannya gitu. Kenapa? Karena belum kemasukan makan, baru makan dan berhenti sebelum kenyang. Dan akhirnya nikmatnya makan itu sesederhana apapun menjadi paling nikmat dan tidak diteruskan untuk menikmati, berhenti sebelum. Sampai itu. Dan mereka yang berkata seperti itu mengatakan dan masih banyak yang maksudnya masih banyak itu masih artinya waktu ini belum cukup. Harusnya seandainya mungkin atau seandainya bisa itu butuh waktu lagi supaya lebih daripada itu. Nah, jadi seperti itu. Tidak berarti sama sekali tidak punya keadaan yang santai. Tidak berarti seperti itu. Hidupnya itu dipenuhi dengan mujahadah. Karena itu salah satu peneliti itu mengatakan melihat kehidupan ahli ilmu yang tahun abad ke-1 Hijriah, ke-2 Hijriah, ke-3 Hijriah sampai abad pertengahan ke-8 Hijriah, orang-orang tertentu yang ilmunya sampai sekarang dijadikan rujukan, kehidupan mereka sehari-hari itu seperti mimpi di zaman orang sekarang. Bisa gak kayak gitu? Jadi kayak gitu. Dan karyanya seperti tidak masuk akal. Mana mungkin karyanya segitu banyaknya? Gitu. Emang usianya berapa ratus tahun kok bisa berkarya sampai gitu? Berapa ratus tahun bahasanya orang sekarang sampai kayak gitu. Nah, terus sekarang orang ngetik biasa di zaman mulai ada komputer itu kan ketikannya gampang gitu ya. Terus kesalahan itu tinggal diedit dikit, nggak pakai dihapus, nggak pakai itu gitu. Kalau ketik zaman dulu kan kesalahan ditipek, tambah lebih lama itu. Ini cuma mundur dikit, maju lagi gitu. Nah, zaman kayak gitu tidak bisa ngetik satu hari 40 halaman, nggak bisa. Nah itu. Nah, dan maksudnya satu hari 40, kalau sekali 2 kali itu mungkin. Wah itu sudah cepet bisa sehari 40 halaman, mungkin itu ya. Nah, tapi kalau 25 tahun tanpa berhenti, setiap hari 40 halaman, nggak ada yang bisa. Emang orang nggak butuh makan, nggak butuh sholat, nggak butuh ini, nggak butuh ini, nggak butuh ini, nggak tidur, memang itu. Dan ada ulama yang karyanya kalau dia dianggap mulai menulis itu umur 22 tahun. Katakanlah dia mulai berfatwa, mulai menulis itu umur 22 tahun. Karyanya setiap hari begitu tanpa ada istirahat.
sakit atau berhenti, tidak ada. Mana mungkin bisa kayak gitu? Nah, jadi dan ada yang datang membawa pertanyaan dari raja, lalu ditulis jawabannya, dan dijawab dengan sangat singkat karena yang nunggu jawabannya ini sudah berdiri kepingin tadi. Berapa halaman? 80 halaman sekali duduk. Nah, itu permasalahan agama dari awal sampai akhir, urusan dunia, urusan kenegaraan, dan katanya jawabannya dengan singkat. Nah, jadi karena itu kalau lihat itu kayak mimpi. Mana ada kayak gitu, tapi kenyataannya ada. Nah, itu. Dan kita ambil salah satu contoh. Imam Ahmad itu hafalannya 1 juta hadis lebih. Kalau Quran itu nggak pakai sanad dan ada ayatnya yang hanya 1 huruf, Qaf 1 ayat, Toha 2 huruf 1 ayat. Meskipun juga ada yang panjang, hadis ada yang panjangnya 3 muka, ayat yang paling panjang 1 muka. Ya, nah, ayat itu 6.000 sekian. Itu 1 kitab Qurannya. Nah, kalau 10 Quran berapa? 60.000. 100 Quran 6 berapa? 600.000. Ya, 600.000. Berarti 100 Quran, kitab hadis 100 itu hafal di luar kepala. Dan itu belum 1 juta, itu baru 600.000. Nah, itu kapan menghafalkannya? Nah, itu apa nggak punya waktu untuk ngaji, untuk taklim, untuk dakwah, untuk bepergian loh waktunya. Tapi seperti itu lama-lama. Dan salah satu gurunya tabi'in, Imam Qatadah, kata Imam Ahmad, kalau kalian mencari tabi'in lebih dari Imam Qatadah, mungkin nggak dapatkan. Kalau semisal mungkin ya, mungkin ya. Sungguh dia pernah berkata, dan dia ini itu jeda, itu maksudnya anak kalimat, dan dia ini lahir dalam keadaan buta. Berarti mulai lahir tidak bisa lihat, buta, dan tidak ada operasi, tidak ada itu ya. Nah, dan dia berkata, nah, setelah usia menuntut ilmu, aku tidak pernah minta kepada guru, ya, tolong diulang untuk saya. Nggak pernah minta diulang, minta. Dan dia buta. Nah, terus bagaimana dapat ilmu? Allah menjadikan saya mendengar, saya hafal. Dan Allah membuka hati saya sehingga saya paham. Nah, jadi dan kalau bisa di zaman jahiliyah dulu ada orangnya raja yang orang-orang ini sekali dengar hafal. Kalau orang-orang ini 2 kali dengar baru hafal. Kalau tingkatan ini 3 kali dengar hafal. Bukan 1-2 kalimat, mendengarkan khutbah itu panjang berhalaman-halaman, sekali dengar hafal. Bahkan di dalam pelajaran adab itu ada riwayat nggak tahu bahasa itu bahasa apa, artinya kayak apa ini. Nah, ada orang bertengkar, dia sedang lewat di situ, akhirnya dia dengar ngomong apa nggak ngerti, dibalas ngomong apa nggak ngerti, tapi dari pembicaraannya paham bahwa oh ini ngomong dibalas dengan ini ngomong dengan ini. Jadi habis itu sampailah ke permasalahan gitu. Seandainya sekarang itu ke mahkamah, ke kehakiman gitu ya. Siapa itu? Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali ada orang asing waktu itu lewat. Dicari ketemu orang itu. Apa kamu tahu? Saya tidak
intinya setelah paham pembicaraannya, saya tidak ngerti dia ngomong apa, tapi saya hafal. Dia ngomong begini, dijawab ini ngomong, dan nggak paham sekali dengar. Sampai kayak gitu. Kenapa? Kalau jiwa itu bersih, ya belum ada kebudayaan tontonan khurafat kayak ini itu kayak gitu. Nah, karena itu mereka yang orang pengetahuannya di umum meskipun dalam ahli kesehatan mengatakan tidur yang sehat itu 8 jam. Itu bukan petunjuk ulama, bukan dari Islam. Ya, dari Islam itu tidak makan kalau tidak lapar, tidak tidur kalau tidak ngantuk, ya, dan itu untuk kemaslahatan utamanya agama. Jadi tidak makan bukan berarti gitu membiarkan dirinya melosong nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena nggak makan. Nggak gitu. Tapi makan, tidur itu adalah untuk menguatkan fisiknya dalam rangka berusaha atau beragama. Nah itu, apalagi ilmu, ya, apalagi ilmu. Nah, itu petunjuk ulama. Meskipun saya juga tidak bisa, gitu, tapi paling tidak mengetahui ulama itu kayak gitu dan paham bahwa orang kenyang itu hafalan menjadi berat, membaca menjadi kecerdasannya atau pemahamannya menjadi melemah. Itu sudah konsentrasi tapi tahunya itu ya makna kalimat yang di situ. Tapi kalau orang itu tidak biasa kenyang, gitu, perutnya kosong tapi nggak kelaparan, gitu, terus sudah terlatih baca gitu, ingat, oh dan Imam Al-Auza'i berkata begini dalam bab ini, dan Imam Malik berkata begini dalam hal ini, dan Imam itu hadir. Nah, dan hadirnya banyak, ini dibaca begini tapi muncul juga pikiran ini berkata, nah, dan kalau sudah kayak begitu, ya, itu akhirnya jiwanya terlatih di dalam mengamalkan satu amalan, itu banyak hal yang hadir. Kita pernah mencontohkan, Syekh Utsaimin menceritakan tentang orang yang wudu. Ada orang duduk-duduk mendengarkan azan, yang satu berangkat ke tempat wudu, pikirannya satu. Kenapa? Karena mau sholat belum punya wudu. Itu ya. Yang kedua juga datang ke tempat air untuk wudu, tapi wudu dan waktu wudu pikirannya wudu yang sesuai tuntunan Rasul, itu kayak begini. Akhirnya wudu karena belum punya wudu dan mau sholat, tapi muncul juga wudunya bagaimana sesuai sunnah. Yang ketiga itu juga sama zahirnya, tapi dia punya nilai lebih apa? Karena belum punya wudu dan wudu yang sunnah kayak gini, dan Rasul bersabda gitu, kalau salah satu di antara kalian wudu membasuh kedua tangannya, berguguran dosa-dosa dari tangannya sampai yang di balik kuku-kukunya, membasuh wajahnya, berguguran dosa dari wajahnya sampai yang di balik kelopak matanya. Akhirnya jiwanya ada 3 hal, ingat itu dan berharap kepada Allah agar wudunya menggugurkan dosa. Jadi ya, wudu karena mau sholat belum punya wudu yang sunnah sesuai tuntunan Rasul kayak begini supaya sempurna, dan berharap kepada Allah agar berguguran. Yang keempat beda lagi. Yang keempat 1, 2, 3 ada di dalam jiwanya dan muncul dalam pikiran, berharap yang lain. Apa itu? Nanti di hari kiamat dibangkitkan, memancarkan cahaya dari anggota wudunya. Karena Rasulullah SAW bersabda, inna ummati yub'atsu yaumal qiyamati hurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku akan dibangkitkan di hari kiamat memancarkan cahaya karena pengaruh wudunya.
Nah, jadi kayak gitu, sehingga satu amalan lebih hadir kayak gini. Dan dalam bab ilmu tadi itu baca kayak gini, tapi muncul di dalam pikirannya bahasanya Imam Malik beda, tapi maknanya kayak ini. Imam Al-Auza'i kalimatnya beda, tapi bahasanya kalimatnya beda, tapi babnya atau maknanya kayak ini, itu hadir. Jadi itu, kalau kenyang nggak bisa. Kenyang baca itu tahu artinya, maksudnya faham yang diinginkan itu sudah untung-untungan. Dan itu sebentar juga menguap, angop bahasa Jawanya ya. Terus habis itu terus tidak bisa jalan bacanya. Kenapa? Kekenyangan. Nah jadi itu, jadi talabatul ilm kayak gitu. Ya kalau saya jauh-jauh, anak pondok gitu aja ya. Anak pondok jam 3 sudah dibangunkan sampai zuhur, habis itu jam 3 subuh habis itu ada taklim. Habis taklim nanti sarapan, masuk jam 7. Itu kayaknya sudah nggak ada jeda, tinggal antrian dikit-dikit, duduk itu sampai zuhur. Orang-orang biasa kalau ngantuk kenapa? Mulai jam 3 belum istirahat, baru zuhur sudah sambat kayak gitu. Nah, anak pondok nanti habis zuhur masuk lagi, istirahat sebentar, nanti asar ada lagi, maghrib ada lagi, isya ditungguin supaya belajar, nggak boleh main, nggak boleh semaunya sendiri. Jadi kayak gitu. Nah, jadi kalau nggak gitu nanti nggak akan bisa jadi ustaz. Kayak gitu. Kalau kita taklimnya kayak begini, sudah taklim sampai rumah ya udah nggak kebuka gitu ya. Sudah ikut taklim berapa tahun? Wah, saya mulai 2000 ya, berarti 23 tahun Pak. Alhamdulillah ikut taklim 23 tahun. Yang mondok lulus SMA mondok 3 tahun pulang-pulang jadi ustaz. Ini 23. Lulus SMA itu maksudnya tidak bisa baca kitab. Bahasa Arab. Nah, usul terus tahun kedua sudah mulai, tahun ketiga sudah kitabnya sudah kitab gundul ya. Nah, kalau terus sampai ali, wah luar biasa. Nggak terus, banyak yang nggak terus ya sudah jadi ustaz, sudah bisa baca kitab gundul, tapi belum tahu kitab-kitabnya ulama kalau baru. Itu kenapa? Karena tahun pertama, tahun pertama itu baru dasar-dasar, tahun kedua sudah mulai baca kitab gundul tapi dituntun gitu ya. Nah, tahun ketiga sudah gampangannya sudah bisa baca kitab gundul tapi belum tahu banyak kitabnya ulama. Dan nanti ada buku-buku yang tingkatannya itu lebih tinggi lagi. Kalau umumnya mahasiswa Indonesia yang belajar dengan kurikulum Indonesia meskipun bisa baca kitab gundul, disuguhin itu tidak bisa. Itu ada kitab-kitab yang kayak gitu. Dan kitab yang kayak gitu secara umum kaidah penting. Nah, gitu. Nah, intinya bahwa meninggalkan kehidupan secara umum. Lalu terus dipakai apa kehidupan ditinggal itu? Dipakai untuk mujahadah di dalam menuntut ilmu. Maksudnya meninggalkan kehidupan secara umum kan? Jadi tidur umumnya orang yang normal dia nggak kebanyakan. Misalnya katakanlah normalnya tidur 6 jam. Itu umumnya orang. Thalabatul ilm nggak tidur 6 jam. Tidurnya 3 jam, 4 jam. Amin. Umumnya orang Indonesia khususnya makan nasi 3 kali, nanti ada snack-snack lagi, gitu ya. Nah, kalau betul ilmu tidak makan 3 kali. Pagi itu yang penting ada 1-2 potong roti, gitu, sederhana, gitu, minum, nanti zuhur baru makan. Nah, jadi kalau Indonesia enggak, pagi makan, siang makan,
sore makan, gitu. Malam makan itu ya. Dan nanti kalau sarapan paginya itu jam 7 ya, jam 5, jam setengah 6 itu pisang goreng 1 piring habis. Itu belum makan. Loh, tadi di piring apa? Yang di piring. Nah, jadi tadi itu bukan makan, tadi itu snack. Indonesia kan gitu. Awit taqallul min ittikhadil ashab, dan juga tidak banyak-banyak berteman. Lianna kathratal ashab musyghilah, karena kebanyakan teman itu menyibukkan. Wa mudhi'atun lil waqti, dan menghabiskan waktu. Wa dhihabun lil umri, dan menghabiskan umur. Wa idza ihtaja talibul ilmi ila ittikhadi ashab falyakunu min jinsihi. Kalau thalabatul ilm itu harus punya teman, maka harus dari yang sejenis kesibukannya dengannya. Apa? Sama-sama thalabatul ilm, sama-sama penuntut ilmu, dan ilmunya juga satu jenis. Anda itu belajar ilmu hadis, jangan berteman dengan orang yang jurusannya bahasa. Seandainya sekedar nggak apa-apa, apalagi yang jurusannya elektro, gitu. Nah, tidak nyambung nanti, menghabiskan waktu. Ai min talabatil ilmi wa ahlil khairi wassalam. Maksudnya yang sejenisnya adalah sama-sama talabatul ilm dan dia orang yang ahlul khair, orang yang baik, wassalam. Alladzina yufiduhu suhbatuhum, yang mana berteman dengannya membawa manfaat untuknya sebagai talabatul ilm. Wa yatuluhu khairuhum, dan kebaikannya terus, ya. Wa yu'inunahu 'alal khair, dan membantunya di atas kebaikan dalam menuntut ilmu ini. Wa yajtahid, dan harus bersungguh-sungguh fi tajannubi musahabati sufaha, untuk berteman dengan orang yang kurang akal. Yang dimaksud kurang akal di dalam bab talabatul ilm itu adalah orang yang banyak waktu, orang yang punya banyak waktu. Orang yang punya banyak waktu itu di hadapan talabatul ilm kurang akal. Oh iya ada waktu ya, ada. Lagi sibukan enggak. Pokoknya waktu kosong aja. Itu di hadapan talabatul ilm orang akal. Gitu. Kok bisa ya? Gitu. Kenapa? Karena dirinya itu betul-betul merasa waktunya kurang, gitu terus. Terus ada orang yang gitu, pagi ada, waktu siang ada, waktu sore ada, malam. Terus dia ngapain sehari-harinya? Gak ngapa-ngapain. Nah, wadi'afuddin, dan orang yang agamanya lemah, wa ahlul la'bi, dan orang yang senangnya main, wa qillatul muru'ah, dan orang yang kurang menjaga kewibawaan, hatta la yanaluhu syarruhum, jangan dekat dengan mereka supaya talabatul ilm itu tidak mendapatkan kejelekan mereka. Au yu'athiru fi tibaihi, atau tabiatnya nanti jadi mempengaruhinya. Fayakunu sababan fi sarfihi amma huwa fihi minal khair, akhirnya dia berpaling ke arah mereka, gitu. Dan itu adalah dibayar dengan kesungguhannya. Apa maksudnya kesungguhannya? Digunakan untuk membayar, gitu, untuk membayar permainannya, kekosongannya. Maksudnya apa? Jadi yang harusnya sungguh-sungguh menjadi tidak sungguh-sungguh. Kenapa? Karena itu bertemu, bermain, duduk bersama, ngobrol dengan orang-orang yang kayak tadi itu. Alat musadis yang ke-6, ikhlasun niyati lillah. Harus betul-betul di dalam belajar itu
niatnya ikhlas karena Allah. Niatnya ikhlas karena Allah. Kembali saya sampaikan makna ikhlas gitu ya. Makna ikhlas saya sering menyampaikan bahwa saya mendapatkan kesimpulan dari membaca dan memahami ungkapan ikhlas yang bermacam-macam. Itu saya simpulkan menjadi dua. Ikhlas itu adalah saya melakukan kebaikan ini semata-mata karena Allah. Itu yang pertama. Kenapa kok begini? Karena Allah. Kenapa kok pagi begini? Karena Allah. Kenapa siang begini? Karena Allah. Nah, itu adalah ikhlas sudah. Dan makna atau bentuk karena Allah itu juga banyak bentuknya. Dan ikhlas yang kedua itu adalah saya melakukan ini karena berharap kebaikan. Tapi belum selesai. Berharap kebaikan apa kelanjutannya? Akhirat. Itu juga ikhlas. Kenapa pagi kok begini? Untuk mendapat kebaikan akhirat. Itu ikhlas. Kenapa siang begini? Untuk mendapatkan kebaikan akhirat. Melakukan apapun untuk mendapat kebaikan akhirat, itu juga ikhlas. Nah, jadi itu pentingnya. Nah, karena itu orang belajar baca Quran, baca tafsirnya, baca hadis, baca syarahnya, baca faedahnya, baca kitab fikih. Nah, itu harus ikhlas saja semata-mata karena Allah dan bentuknya banyak. Bentuknya banyak ya. Bentuk ikhlas yang dengan makna karena Allah itu banyak. Yang kedua, makna ikhlas adalah berharap kebaikan akhir, dan berharap kebaikan bentuknya juga banyak. Maksudnya bentuknya banyak itu bagaimana? Misalnya begini, saya sholat, saya baca Quran, saya belajar, gitu. Ngapain belajar? Saya lakukan semata-mata karena Allah. Seperti dalam ungkapan umumnya orang, gitu. Kalau sholat, usolli lillahi ta'ala, semata-mata karena Allah. Nah ya, jadi saya kerjakan kenapa? Karena Allah. Itu adalah kalau betul-betul dari hatinya, itu adalah ikhlas. Kadang-kadang yang muncul bukan karena Allah, bukan gitu. Tapi apa? Ini perintah Allah. Kenapa Allah melakukan? Karena diperintah oleh Allah. Sesungguhnya itu sama dengan semata-mata karena Allah. Ada orang ketiga beda lagi dalam hatinya. Kenapa? Ya karena ini hukumnya wajib. Sesungguhnya orang Islam memahami hukumnya wajib itu maksudnya kewajiban dari Allah. Nah, kenapa aku bilang? Ya ini karena wajib, ya saya harus melaksanakan kewajiban. Itu sesungguhnya ikhlas seperti lillahi ta'ala. Dan seterusnya. Artinya yang kalimat-kalimat yang maknanya seperti itu maknanya sama, sesungguhnya itu sama dengan lillahi ta'ala tadi. Dan kadang-kadang, bahkan tidak kadang-kadang, sering kita melakukan, tidak muncul waktu mau melakukan, sedang tidak muncul harapan. Iya toh? Ujuk-ujuk terus zuhur, Allahu Akbar. Zuhur itu artinya ini sholat wajib, bukan qobliyah, gitu ya. Allahu Akbar. Pak, tadi mulai mau sholat, datang tadi sudah qomat, habis itu terus tahu itu tadi itu dalam hati lillahi ta'ala itu apa enggak? Enggak, yang muncul itu zuhur tadi. Zuhur. Jadi ini karena panas ini adalah Allah. Sesungguhnya itu juga ikhlas, tapi bentuknya bukan karena Allah, bukan gitu ya. Nah itu bentuknya juga bukan karena ini perintah Allah, bukan gitu ya, dan tapi pemahamannya adalah ini sholat wajib. Nah itu. Berharap masuk surga apa enggak? Dari maksudnya muncul enggak harapan masuk surga dari mulai sholat sampai takbir tadi itu, sampai baca Fatihah, baca surat, muncul apa enggak? Enggak percaya saya. Kalau oh iya kita setiap mau sholat itu mudah-mudahan dengan sholat ini Allah nanti memasukkan surga, Allah enggak percaya saya.
Bahkan umumnya yang kita amalkan nggak muncul kayak gitu. Ya. Tapi kadang-kadang gitu, mau melakukan sesuatu itu muncul, semoga dapat pahala yang besar, semoga diampuni dosanya, semoga dengan puasa ini dibentengi oleh Allah dari neraka, dijadikan bentengan. Semoga muncul kadang-kadang kayak gitu. Nah, jadi itu. Dan sesungguhnya tatkala muncul harapan kebaikan itu juga ikhlas. Jadi ada ikhlas itu berupa harapan kebaikan akhirat, dan ada yang tidak muncul itu waktu mengamalkan, tapi pikirannya adalah saya lakukan karena Allah, saya lakukan karena ini wajib, saya lakukan karena, dan seterusnya itu. Nah, sesungguhnya ini juga ikhlas. Semakin hadir semuanya, semakin bagus. Nah, jadi itu. Nah, bagaimana bisa hadir semuanya tadi itu? Ya harus berlatih. Nah. Ikhlasun niyyati lillah. Fa innahu idza talaba al-ilma li ghairi wajhillah aw li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya kana sababan fi dukhulin nar. Maka jika belajar ilmu agama di sini, belajar ilmu agama, niatnya itu untuk mendapatkan dunia, justru itu jadi sebab masuknya ke dalam neraka. Sebab masuk neraka itu apa? Sebab masuk neraka itu apa? Sebab kenyang itu apa? Makan, gitu ya. Jadi makan itu adalah sebab, akibatnya adalah kenyang. Berarti kenyang itu sebabnya apa? Sebabnya makan. Kan gitu toh ya? Nah, jadi itu. Nah, sebab masuk surga ada, sebab masuk neraka apa? Nah, ini menjadi sebab masuk neraka. Nah, sekarang sebab masuk neraka itu apa? Dosa atau maksiat, ya. Dosa atau maksiat. Durhaka. Kalimatnya banyak gitu. Nah, belajar agama niatnya untuk mendapatkan dunia itu justru jadi sebab masuk neraka. Kalau kamu kepingin mendapatkan dunia, jangan belajar ilmu agama. Belajarlah ilmu umum untuk mendapatkan dunia, maka kamu tidak dosa. Kamu mengerjakan urusan dunia. Ayo. Wah, saya mau belajar jadi tukang gitu. Kenapa kok kamu belajar tukang? Kepingin bisa membuat furniture yang halus, yang bagus. Nanti, boleh. Gitu. Boleh, itu adalah kerjaan dunia, kalau tidak haram itu boleh. Nah, itu, wah saya mau belajar program. Program apa? Program kan banyak, ada program IT, informasi teknologi, ya. Nah, supaya nanti bisa buat program. Nanti kalau bisa ngerti jadi programmer, ya wah, nanti semua perusahaan butuh saya. Dan berarti belajar niatnya untuk mendapat dunia. Tidak apa-apa. Adapun Anda belajar agama untuk mendapatkan dunia, itu justru menjadi sebab masuk dalam neraka. Berarti itu maksiat. Belajar agama itu dosa. Belajar agama apa dosa? Belajar agama, belajar Quran, belajar hadis, belajar tafsir, belajar fikih, dosa kalau tujuannya untuk mendapatkan dunia. Nah, gitu ya. Jadi jangan dikira. Nah, sholat itu dosa kalau tujuannya untuk dilihat orang, dipuji orang, kayak gitu. Tambah sholat, tambah dapat dosa. Iya. Lah mendingan nggak sholat. Iya, mendingan nggak sholat, nggak usah sholat sunnah, daripada kamu sholat sunnah tapi tujuannya untuk dilihat orang, untuk dipuji orang. Nah, jadi gitu. Nah,
Meskipun kalimat itu yang tepat nggak kayak gitu. Lebih baik kau sholat daripada. Nah, itu bukan kalimat yang tepat juga. Yang kalimat yang tepat adalah sholat lo kepingin dilihat orang, dipuji orang terus jangan gitu. Lebih baik kamu sholat ikhlas, tidak untuk dilihat orang. Jangan lebih baik nggak sholat. Nah, li'annahu arada dunya bi'amalil akhirah. Kenapa kok gitu? Karena yang diinginkan dunia, yang dikerjakan urusan akhir. Maksudnya urusan akhirat adalah urusan ibadah. Ya. Wa talabul ilmi syar'i min aktsaril a'mali ihtiyajan ila ikhlasin niyat. Dan belajar ilmu agama itu betul-betul dituntut banyak untuk ikhlas. Hatta yuwafiquhullah, supaya diberi taufik oleh Allah. Nah, sekarang kita sudah lama ngaji ya. Taufik itu apa? Taufik itu apa? Hidayah itu artinya petunjuk. Ya. Wa bin najmi hum yahtadun. Dan dengan bintang-bintang itu mereka mendapat petunjuk. Ya. Dan di Surabaya ini panah itu adalah petunjuk. Tahu panah ya? Panah yang nggak pakai busur itu. Di atas jalan ada panah, itu adalah petunjuk. Nah, hidayah itu petunjuk. Petunjuk itu ada dua, petunjuk irsyad dan petunjuk taufik. Petunjuk irsyad dan petunjuk taufik. Petunjuk irsyad itu apa? Kesimpulan dari petunjuk irsyad adalah petunjuk zahir. Petunjuk zahir. Petunjuk zahir, petunjuk yang bisa dilihat, petunjuk yang bisa didengar, petunjuk yang bisa dibaca. Gitu. Petunjuk itu mengarahkan kepada kebenaran. Petunjuk zahir disebut dengan petunjuk irsyad. Rumus matematika itu petunjuk untuk mengerjakan soal matematika. Nah, iya. Nah, intinya itu petunjuk. Nah, di dalam Islam dalam agama, petunjuk itu ada dua, petunjuk irsyad, petunjuk zahir, dan yang kedua petunjuk taufik. Petunjuk taufik itu apa? Mudah-mudahan kalimat ini tidak salah ya, yaitu petunjuk batin. Apa yang dimaksud dengan petunjuk batin? Yang penting maksudnya yaitu petunjuk yang Allah masukkan ke dalam jiwa, pengaruhnya sehingga itu pengaruhnya atau sehingga jiwa itu mengakui dan mengikuti kebenaran. Ini pas suruh kurang 10 menit berarti. Pas suruh ke 43. Sehingga hati itu mengakui dan tunduk mengikuti kebenaran. Itu berarti jiwanya telah mendapat hidayah taufik, hidayah batin. Nah, itu. Nah, hidayah yang dibaca, yang didengar, yang ditulis, yang bisa dilihat, itu hidayah zahir. Kadang-kadang orang itu sudah mendapatkan hidayah ini, tapi hatinya tidak mau mengakui dan tidak mengikuti kebenaran. Contohnya orang musyrik di zaman Nabi, utamanya sebelum Fathu Mekah, kebanyakan yang sudah dengar dakwah Nabi, hidayah sudah sampai. Maksudnya hidayah sudah sampai, ayat sudah sampai, sudah dibacakan. Dan tatkala mendengar
mereka tidak bisa bantah. Menuduh syair, ini bukan syair, ini kebenaran. Dituduh sihir, nah ini bukan sihir. Tapi tidak mau mengakui dan tidak mau mengikuti. Hidayah zahir sudah sampai, tapi Allah belum memberi karunia hidayah tahu. Dan ada yang meninggal, dan setelah Fathu Mekah Allah memasukkan hidayah itu ke dalam jiwa mereka. Mereka meninggalkan keberhalaan, mereka meninggalkan kebudayaan yang batil, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah, itu hidayah taufik. Talabatul ilm, penuntut ilmu hendaknya betul-betul meniatkan di dalam belajar itu ikhlas. Ikhlas tadi sudah kita pahami ya, karena Allah, karena kewajiban Allah, karena perintah Allah, karena itu. Dan makna ikhlas yang kedua berharap kebaikan akhirat, harus betul-betul ikhlas supaya Allah memberi taufik apa? Mudah paham, gitu. Wah, ini kebenarannya, gitu. Terus mengikuti. Nah, artinya ilmu itu akhirnya gampang masuk, dan ilmu itu sendiri adalah hidayah. Ilmu itu adalah hidayah, kalau masuk jadi hidayah taufik. Ilmu syar'i itu adalah hidayah. Kalau baru dibaca, baru didengar, baru dilihat, itu baru hidayah irsyad. Kalau sudah merasuk ke dalam jiwa, itu jadi hidayah taufik. Quran itu hidayah. Kalau baru zahirnya, loh, riba itu haram, loh, wa halallahu al-bay' wa harrama riba, itu baru hidayah irsyad. Kalau saya tidak mau lagi riba, berarti hidayah taufik sudah masuk. Berarti Quran itu hidayah taufik apa hidayah irsyad? Hidayah irsyad dan hidayah taufik. Quran itu hidayah irsyad sekaligus hidayah taufik. Quran itu kalam Allah itu sifat Allah. Sifat itu selalu sesuai zat. Selalu sesuai zat. Allah maha benar, sifatnya juga maha benar. Kalau sifatnya salah, berarti zatnya juga salah. Nah, Rasul tidak bisa memberi hidayah taufik. Padahal Rasul tidak bisa memberi hidayah taufik. Quran hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah irsyad dan hidayah taufik. Rasul hanya bisa memberi hidayah irsyad. Allah memberi hidayah taufik apa irsyad? Irsyad dan taufik. Quran tadi irsyad dan taufik. Nah itu supaya kita paham taufik itu enggak selalu taufik itu apa? Taufik itu bukan apa Pak? Apa? Taufik itu siapa? Supaya enggak gitu terus. Nah, insyaallah kita lanjutkan yang akan datang gitu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an masih ada waktu sedikit. Talabatul ilm tidak boleh mencari dunia, batasannya adalah niat. Ya, talabatul ilm itu niatnya tidak boleh mencari ilmu agama, niatnya untuk dapat dunia. Itu batasannya ya. Adapun dia belajar ilmu agama sambil kerja. Kerjanya untuk dapat dunia, belajarnya untuk dapat akhirat tadi itu ya. Nah itu tidak apa-apa, tapi yang kayak gitu hasilnya tidak sama secara umum dengan yang nggak pakai kerja. Semua waktu dan kemampuannya untuk ilmu agama. Kita ambil salah satu contoh. Imam Nawawi itu punya kitab banyak, di antaranya Majmu' Syarah gitu, Muhadzab gitu.
itu 14 jilid, meskipun tidak selesai lalu diteruskan sama temannya yang manhaj di dalam masalah fikih. 14 jilid. Syarah Sahih Muslim yang dicetak normal yang itu kita baca itu 10 jilid. I'anatul Thalibin 4 jilid dan seterusnya ya. Nah, meninggal tahun berapa? Maksudnya karyanya enggak hanya itu, ada kitab Al-Adhkar, ada Riyadhus Shalihin, ada banyak maksud karyanya gitu ya. Nah itu jadi itu sudah yang ingat-ingat saja. Karya Nawawi itu banyak dan meninggalnya di usia berapa? Usia 45. Kalau karyanya sekarang dikumpulkan itu jadi kok bisa ya usia 45 itu emang nulis sejak lahir. Ya kan? Sejak lahir sampai usia belajar. Nanti setelah usia belajar baru usia jadi orang yang banyak tahu ilmu. Banyak tahu ilmu belum langsung bisa nulis. Ya. Orang nulis itu gampangnya itu wah dia kalau di zaman sekarang gitu. Lulus SMA rata-rata belum bisa nulis. Lulus SMA rata-rata belum bisa. 1-2 aja yang lulus SMA bisa nulis itu. Nah, tulisannya lulus SMA itu baru latihan. Siapa yang tulisan SMA-nya sudah bisa masuk koran nasional? 1-2 aja. 1-2 saja. Saya tahu tokoh Indonesia yang waktu itu ada pertemuan khusus terus. Saya baru kelas 3 SMP, tulisan saya sudah masuk di Kompas Jakarta. Waktu itu surat kabar masih belum banyak. Luar biasa baru SMP. Gitu. Dan alhamdulillah saya sekolah itu tidak pernah ranking 2. Ranking 1 terus berarti ini maksudnya begitu. Dan setelah SMA saya jadi pimpinan dakwah organisasi nasional. Ya, saya jadi pimpinan dakwah. Terus gitu. Setelah itu kuliah. Nah, belajar untuk sekolah 3 jam. Itu belum belajar di perpustakaan. Jadi belajar itu 3 jam. Jadi kalau habis isya sampai jam 9 ya, atau habis isya sampai jam 10 itu belajar untuk sekolahnya. Dan itu belum belajarnya di perpustakaan. Luar biasa ya. Dan begitu dia gitu sekolah di luar negeri, sayang gitu ya, asalnya jadi orang yang gini terus akhirnya pikirannya jadi orang umum. Saya di luar negeri, ternyata di sana yang saya waktu di Indonesia itu belajar itu seolah-olah nggak ada yang kayak saya. Ternyata di sana itu biasa dan itu belum maksimal ternyata gitu. Dan dia luar biasa kalau saya sebutkan namanya gitu. Tapi, nah ulama nggak sekedar kayak ini. Gitu. Tadi itu ulama yang karyanya kayak gitu nggak akan bisa kalau orang itu wah makan kita sana loh, oh di sana itu masakan yang enak. Nah, nggak akan bisa sampai tingkat ulama kalau pasang bantal terus tidur nikmatnya tidur. Maksudnya itu dalam hati nikmatnya. Nggak akan bisa sampai tingkatan. Mereka itu nikmatnya ilmu. Awalnya bukan nikmatnya itu, awalnya berjuang untuk ilmu, gitu. Nggak ngurusin makan meskipun makan itu enak. Nah, akhirnya merasa nikmatnya ilmu lebih dari nikmatnya dunia. Dan tadi itu tidak makan. Seandainya masih kuat, kenapa lebih nikmat ini daripada makan? Kalau sudah nggak kuat baru makan sedikit, belum kenyang berhenti, kenapa? Kembali ke sini lebih nikmat. Sampai tingkatannya kayak gitu. Itu mereka gitu. Dan pernah juga saya sampaikan di sini. Muridnya Imam Bukhari, tatkala Imam Bukhari telah taklim setelah Isya, kemudian buyar semuanya, terus dia akhirnya dikira tidur
di meja taklim ya. Nah, begitu mau subuh sholat witir ringan, terus muridnya berkata, wahai imam, engkau setelah taklim tidur sampai kok sholat nggak pakai wudhu? Karena apa? Karena tidur nyenyak itu membatalkan wudhu. Ternyata Imam Bukhari mengatakan, aku tidak tidur sekejap pun. Aku murajaah hadis 200.000. Jadi hadis pertama, hadis kedua ini, hadis ketiga, hadis keempat, 200.000. Quran tadi berapa ayatnya? 6.000. Ada yang mengatakan 6.300 sekian, ada yang mengatakan 6.600 sekian gitu ya. Tergantung cara penghitungannya gitu. Nah, 6.000 ini 200.000. 6.000 kali 10 itu baru 60.000. Ya. Kali 3 baru 180.000 ya. Berarti seperti 30 kitab itu di murojaah urut 1, 2, kitab 1 selesai terus. Nah, jadi mereka seperti itu. Dan sebagaimana ulama-ulama yang tidak ada, kalau sudah setingkat itu tidak ada yang mereka rasakan yang lebih nikmat daripada ilmu. Kenapa? Ilmu inilah hidayah Allah SWT. Nah, dunia itu untuk pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan Imam Nawawi itu umur 45 meninggal dan dia tidak menikah, gitu ya. Kenapa tidak menikah? Yang paling umum disebut ulama karena tidak mampu ekonominya. Makan aja sering gak ada yang dimakan, waktunya habis untuk ilmu. Sering dikirim sama ibunya, maksudnya ibunya tinggalnya kejauh terus dapat pemberian. Dan itu pemberian negara seandainya diterima, itu hidup itu lebih-lebih tapi tidak pernah menerima. Dan waktu ada ujian dari negara itu maksudnya dari raja itu ya, nah dia ngomong sampai ke raja gitu. Nah, terus akhirnya dirantai, dibawa mau dihukum ya. Awalnya sebelum itu putuskan gaji kepada Imam Nawawi. Kenapa? Karena di zaman itu ulama semuanya dikasih dari kerajaan. Nah, kalau diterima dan itu halal, tapi sebagaimana Imam Ahmad dan generasi-generasi di zaman itu, ulama-ulama yang diteladani itu kalau sampai menerima pemberian dari raja, kalimatnya tidak akan kuat di hatinya raja. Secara umum pemahamannya gitu. Tapi kalau tidak pernah menerima pemberian, itu kalimatnya betul-betul kuat. Salah satunya adalah imam di abad ke-7 Hijriah, Imam Nawawi. Di abad ke-7 Hijriah ya. Tentu imam di abad kedua, ketiga lebih tinggi daripada imam di abad ke-7 gitu ya. Nah, dan kalau itu putuskan gaji atau pemberian pada Imam Nawawi, ternyata bawahannya raja Imam Nawawi sejak, dan dalam satu riwayat mulai usia 20 atau 21 atau 22 tahun. Mulai umur segitu kan baru selesai lulus SMA ya. Baru udah jadi ulama umur gitu. Sejak ditetapkan sebagai ulama tidak pernah mau menerima pemberian. Wah, kader rasanya. Ulama kan sudah umum di mana-mana, ulama di zaman itu tidak kerja, waktunya nggak cukup untuk ilmu. Sudah umum seperti itu. Waktunya nggak cukup untuk itu. Nah, akhirnya karena mereka yang menjadikan umat atau rakyat itu menjadikan berilmu, rakyat itu mengambil dari mereka, akhirnya dikasih dari uang negara oleh raja. Tapi banyak ulama yang tidak mau, termasuk dia tidak mau. Akhirnya ujung-ujungnya dirantai, dibawa kerajaan, mau dihukum. Berdoa di hadapan, berdoa kepada Allah, doanya, ya Allah jangan kau, atau jadikanlah raja itu hatinya baik sebelum melihat saya. Intinya bahwa berdoa supaya raja itu tidak sampai
melihatnya dalam keadaan jelek. Ternyata begitu kelihatan, lepaskan ikatannya. Nggak diomongin apapun, ternyata apa yang Anda inginkan? Yang saya inginkan adalah agar orang mukmin, pemimpin orang yang beriman itu tidak menzalimi rakyat, agar hak rakyat dikembalikan, semuanya dikembalikan. Terus pulang dikasih harta banyak, dinaikkan kereta, asalnya dirantai jadi dinaikkan kereta. Sampai di rumahnya, pemberiannya dikembalikan semua. Jadi kayak gitu. Jadi thalabatul ilm itu tidak untuk mencari dunia. Kalau bisa begitu luar biasa. Bukan mencari tujuannya, niatnya bukan mencari dunia. Adapun itu yang berkaitan dengan diberi sama raja tadi itu tidak haram, tapi kalau menerima pemberian itu akhirnya menjadi itu. Kenapa? Karena masalahnya banyak. Kalau orang itu banyak menerima kebaikan dari orang, dia akan tunduk, akan lemah di hadapan orang yang banyak memberi. Jadi dan itu betul. Nah, mungkin itu batasannya adalah niat tadi ya. Batasannya thalabatul ilm itu tidak boleh mencari dunia. Maksudnya apa? Niatnya menuntut ilmu tidak boleh untuk dapat dunia. Kenapa belajar ilmu? Supaya dunianya begini, itu tidak boleh. Ilmu agama dicari harus dengan ikhlas. Dan sesungguhnya ikhlas hamba itu juga tingkat-tingkat. Kalau keikhlasannya rendah, ya Allah Maha tahu keikhlasanmu tingkatannya segini, karena itu Allah karuniakan segini. Karena itu kita harus banyak belajar. Saya juga sering masih sering itu nggak sekali dua kali, tapi beberapa kali, mungkin nggak tahu berapa kali. Nah itu belajar. Kenapa ustadz itu bisa kayak gitu ya? Karena mereka betul-betul lebih ikhlas, sehingga diberi oleh Allah lebih belajar kayak gitu. Ustadz ini kayak gitu. Lah ikhlas bener apa enggak? Bener apa enggak itu urusan dia dengan Allah SWT. Tapi kita belajar bahwa itu jangankan yang kelasnya lebih daripada ustadz. Yang ustadz di Indonesia yang doktor, yang S2, S1, tapi masya Allah lebih itu didengar orang, lebih diikuti banyak petunjuknya, itu berarti mereka itu jadi gampangnya itu teman-teman saya bisa ya ada yang kayak gitu. Nah kita berlatih punya jiwa karena teman-teman itu lebih ikhlas, sehingga Allah memberi karunia lebih. Nah jadi harus wallahu alam, intinya niat belajar agama harus ikhlas. Ikhlas itu secara global, dua, semata-mata karena Allah, atau ikhlas itu adalah untuk dapat kebaikan akhirat. Dunia hendaklah belajar. Kamu ikhlas, duniamu nanti akan begitu. Kamu tidak ikhlas, duniamu juga akan begitu. Rasanya kamu kalau pandai bersyukur, dunia itu akan di hatimu. Kalau kamu kurang bersyukur, kamu pasti jadi orang yang selalu kurang. Nah jadi kayak gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan masalah ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Waktunya sudah disuruh lebih berapa menit, sudah lebih ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.